Kali ini Mimin akan membahas request tentang shinobi yang akan menyebabkan potensi besar Himawari akan mengamuk dan menjadi shinobi sangat kuat di masa depan. Namun seperti biasa, sebelum lanjut betapa bahagia Mimin jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar Mimin bersemangat lagi dalam membuat konten Naruto dan Boruto lainnya. Himawari merupakan karakter potensial untuk berkembang menjadi shinobi yang sangat kuat. Memang walau masih kecil dan tidak terlalu banyak tampil dalam cerita, tapi Himawari terbukti sangat mencuri perhatian dan selalu dinantikan kemunculannya. Himawari pertama kali memperlihatkan kehebatannya saat ia lepas kontrol karena marah terhadap Boruto yang telah merusak boneka miliknya. Saat itu Himawari mencoba menyerang Boruto, tapi Naruto malah muncul dan berusaha mencegahnya. Namun naasnya Naruto pun pingsan saat setelah menerima satu serangan dari Himawari. Dan pada Boruto episode 193, sikap Himawari sempat membuat kita terkejut, karena biasanya ia akan marah dan mengamuk jika ada barang kesayangannya yang dirusak. Namun saat pas bunga kesayangan dihancurkan oleh Kawaki, Himawari sama sekali tidak menunjukkan sikapnya seperti dulu saat Boruto merusak bonekanya. Himawari hanya melihat pas bunga yang telah hancur itu dengan raut wajah yang sangat sedih. Biasanya ia akan sangat marah, apalagi pas bunga itu ia buat dengan susah payah untuk hadiah ulang tahun ibunya. Ia bahkan sempat memarahi Boruto karena sempat mengganggu konsentrasinya. Boruto awalnya tidak ingat bahwa hari itu adalah hari ulang tahun ibunya sendiri. Setelah diingatkan Himawari, Boruto memutuskan untuk memberi hadiah setelah mendapatkan gajinya pada hari itu. Pada akhirnya Boruto memberikan bunga yang ia dapatkan dari Mugino untuk ibunya. Hal itu ada sedikit kejanggalan dari anak perempuan Naruto itu, karena Himawari adalah anak Naruto yang memiliki kemampuan khusus yang selalu muncul di saat ia sedang emosi, dan emosi Himawari meluap akan diikuti dengan aktifnya mata Byakugan miliknya. Selain itu bisa kita lihat momen saat Himawari membangkitkan Byakugannya lagi saat Shukaku berada dalam bahaya. Kekuatan ini muncul secara tiba-tiba ketika Himawari membayangkan hal buruk apa yang akan terjadi pada Shukaku. Di mana hal ini sangat berbeda saat dia mengamuk karena bonekanya dirusak. Himawari tidak menggunakan kemarahannya untuk mengaktifkan Byakugan. Ia malah mengandalkan kekuatan dan tekadnya terhadap sesuatu yang sangat ia sayangi dalam bahaya. Dalam keadaan tersebut, Himawari seperti dikendalikan dan tidak sadar dengan dirinya sendiri. Namun ia tahu apa yang akan ia lakukan. Sama seperti saat Naruto kecil masuk ke dalam mode Chakra Kyuubi. Namun bedanya Naruto akan terlihat liar dan tidak teruntuk Himawari. Lalu momen saat Himawari mengaktifkan Byakugannya lagi pada Boruto episode 154, kita sempat melihat Himawari kembali mengaktifkan Byakugan miliknya, di mana kejadian ini terjadi saat Himawari melaksanakan uji coba masuk ke dalam akademi. Memang awalnya ia bisa mengikuti dan melewati ujian dengan lancar, bahkan kemampuannya jauh di atas teman-teman seperjuangannya. Dan saat menjalani misi terakhir, Himawari menyadari bahwa misi itu berbahaya dan hendak menggunakan sebuah alat. Namun teman-temannya menolak tindakan Himawari itu dan sangat marah pada Himawari, karena Himawari sangat mudah menyerah. Dan teman-temannya akhirnya meninggalkan Himawari sendirian. Namun berkat dorongan semangat dari Iruka, Himawari kembali dan mencoba melanjutkan misi. Dan saat hendak mencari teman-temannya, Himawari merasa sangat kesusahan dan ia langsung menggunakan mata Byakugannya. Memang dari beberapa episode di atas memperlihatkan emosi dan amukan Himawari yang selalu disertai dengan aktifnya mata Byakugan Himawari. Namun ternyata dari beberapa episode itu juga terlihat jelas perubahan tingkat emosi dan kemampuan Himawari dalam mengendalikan mata Byakugannya. Dapat disimpulkan jika Himawari akan mengamuk dan mengaktifkan mata Byakugannya saat ia merasa ada barang kesayangan dirusak maupun dihancurkan di depan matanya. Memang sekarang emosi Himawari lebih terkontrol dan terlihat kalem. Namun hal itu juga berlaku untuk orang-orang yang sangat ia sayangi terluka oleh orang lain di hadapannya sendiri. Tentunya Himawari tidak akan tinggal diam dan bahkan ia berpotensi besar untuk mengeluarkan kekuatan khusus yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan inilah shinobi yang akan menyebabkan potensi besar Himawari akan mengamuk dan menjadi shinobi sangat kuat di masa depan. 4. Kakaknya. Sudah pasti Boruto juga akan menjadi salah satu karakter yang bisa membuat potensi Himawari di masa depan menjadi lebih kuat. Selain sang ayah, sosok yang sangat ia cintai lainnya adalah kakaknya sendiri. Karena tiap harinya di rumah Himawari selalu bersama dengan Boruto. Tak jarang saat kakaknya berada dalam bahaya, Himawari akan berteriak ketakutan dan sangat khawatir dengan keadaan Boruto. Bukan hanya Himawari yang sangat sayang dengan Boruto, namun juga sebaliknya. Sebagai kakak, Boruto tidak mau adiknya disakiti orang lain. Seperti halnya saat Kawaki merusak barang kesayangan Himawari saja, Boruto sudah sangat marah pada Kawaki yang bisa saja ia langsung menghajar Kawaki. Jikalau di masa depan Boruto yang akan berhadapan langsung dengan musuh-musuh kuat dan mendapatkan luka di hadapan Himawari, tentu ia akan sangat marah. Apalagi sampai Boruto tidak sadarkan diri lagi di depan matanya sendiri. Hal itu bisa berpotensi besar membuat Himawari mengamuk dan akan membalaskannya pada musuh. 3. Keluarga Hyuga.
Memang secara jelas siapapun itu, jika ada keluarga kita yang disakiti seseorang, bisa membuat kita sangat marah dengan musuh yang telah melukainya. Dan itu juga berlaku pada Himawari saat ini. Keluarga Hyugan yang terdiri dari Hanabi dan kakeknya Hiashi sangat menyayangi kedua cucunya, apalagi Himawari. Kita tahu seorang Hiashi merupakan sosok yang sangat tegas. Namun saat bertemu kedua cucunya, ketegasan Hiashi akan hilang. Sebagai seorang cucu, Himawari dan Boruto juga pantas untuk membanggakan kakeknya itu. Mengingat umur yang sudah dikatakan sangat tua, keberadaan Hiashi dalam anime kemungkinan tidak juga akan lama lagi. Entah apakah hidupnya akan berakhir secara tragis atau memang mati secara wajar. Karena menjadi seorang pemimpin klan Hyuga, tanggung jawab terhadap klan juga sangatlah besar, yang akan selalu menjaga kehormatan dan keamanan klan. Dan apabila di suatu saat Hiashi harus tewas di tangan musuh untuk menjaga klan, pasti Himawari akan merasa sangat kehilangan dengan sosok kakek yang sangat ia sayangi. Tentu potensinya untuk membalaskan kematian kakeknya akan besar pula. Namun tidak menutup kemungkinan juga jikalau Hiashi akan mewariskan kekuatan rahasia klan ataupun akan memberitahu lebih detail tentang mata Tenseigan pada Himawari, yang bisa menjadi salah satu faktor untuk Himawari menjadi lebih kuat di masa depan. Dua teman-temannya. Teman-teman bisa dikatakan keluarga yang berada di luar rumah. Dengan adanya teman, juga seseorang bisa mendorong kita untuk lebih maju. Himawari saat ini sudah mulai banyak teman yang ia kenal walaupun masih sangat kecil. Namun saat ia dewasa nanti, bukan hanya teman, namun juga seorang pacar akan ada untuknya. Bisa kita lihat saja Boruto bersama timnya yang merupakan keluarga bagi Boruto. Dan saat teman-temannya terluka oleh musuh, pasti di antara mereka akan sangat marah dan mengamuk untuk kembali membalaskannya pada musuh. Begitu juga dengan Himawari saat ia sudah memiliki timnya sendiri. Teman-temannya itu bagaikan sebuah keluarga yang akan terus bersama menjalankan misi. Jikalau teman-temannya itu ada yang terluka ataupun sampai mati saat menjalankan misi bersama, Himawari mimin rasa akan sangat murka yang berpotensi besar membagikan kekuatan rahasia dan terkuatnya untuk membalaskan kekalahan teman-temannya itu. Satu, ayah dan ibunya. Dibanding Boruto, hubungan Himawari dan Naruto jauh lebih dekat. Karena Himawari berbeda sekali dengan Boruto yang tidak terlalu manja dengan sang ayah. Boruto tentu akan sangat malu jika bersikap manja kepada Naruto yang dilihat oleh teman-temannya. Lagi pula Boruto sedikit kecewa dengan Naruto karena selalu sibuk dengan pekerjaannya dan jarang bersama dengan keluarga. Kedekatan Himawari bersama Naruto bisa kalian tonton lagi pada Boruto episode 93 berjudul Hari Orang Tua dan Anak, di mana dalam episode ini terlihat kebersamaan dan kedekatan Hima dan Naruto yang bisa kita pahami hubungan orang tua dan anak terhubung satu sama lain. Begitu juga dengan sang ibu, sudah dipastikan ia sangat sayang karena hari-hari Himawari pasti bersama sang ibu. Dan berita informasi tentang kematian Naruto sebelumnya memang terasa hoax karena yang sebenarnya terjadi adalah Kurama lah yang harus mati. Namun dari kejadian itu Naruto harus kehilangan kekuatan terbesarnya, yaitu Cakra Kurama. Dan saat ini ia juga sudah tidak sekuat dulu lagi yang setara dengan kekuatan para Otsutsuki. Apalagi musuh kuat akan segera mengancam nyawa Naruto, yaitu Kode dan Eda yang berpeluang besar untuk Naruto terluka. Hal ini juga menjadi salah satu yang mungkin bisa membuat anak Naruto yang satu ini akan sangat bersedih ketika melihat orang tua yang sangat ia sayangi terluka di depan matanya sendiri. Dari rasa sedihnya itulah bisa menimbulkan rasa amarah dan tekad kuat untuk membalas. Sudah dipastikan potensi Himawari untuk mengamuk juga sangat besar. Memang bukan hanya Himawari namun juga banyak shinobi-shinobi lain yang akan marah pada musuh yang telah melukai Naruto. Dan untuk sang ibu memang kecil kemungkinannya Hinata untuk bertemu dengan bahaya maupun resiko. Karena saat ini ia sudah dikatakan pensiun menjadi seorang shinobi dan beralih menjadi ibu rumah tangga. Namun jika suatu saat memang sangat genting, bukan tidak mungkin Hinata juga akan turun tangan. Tapi sebagai anak yang sangat mencintai ayah dan ibunya, Himawari pasti tidak akan tinggal diam. Kekuatan serta kemampuan spesialnya akan keluar dengan sendirinya, karena akan didorong oleh emosi dan amarah Himawari pada musuh yang telah melukai kedua orang tuanya. Seperti yang kita tahu, Himawari adalah anak Naruto yang memiliki kemampuan khusus yang selalu muncul di saat ia sedang emosi. Bagaimana menurut kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar.